Shalom, shalom. Saudara, mari kita buka kitab suci kita dari Roma pasal 5. Roma pasal 5. Ya maafkan saya ya saudara kalau saya dua hal yang seringkali jadi sulit komunikasi kita. Pertama, saya kadang-kadang speednya bicaranya agak cepat. Yang kedua, kata istri saya bahasanya sok tinggi gitu ya. Aduh, ini susah juga ya. Saya memang bahasa saya ini harus belajar sedikit lebih turun. Maafkan saya kalau nanti saya akan coba menyesuaikan saudara ya. Yuk kita baca saudara Roma pasal 5. Ya wajahnya nggak asing buat saudara mungkin. Wajah Pak Ridwan. Saya bukan kembarannya, saya adiknya Pak Ridwan. Pak Ridwan itu 65, saya 64. Sebetulnya saya stok lama di sini saudara. Saya dulu tahun 90-an sering hotbed sini. Tahun 2000 saudara. Betul ya Pak Yohanes ya? Ya Pak Samuel ya. Ya saudara saya orang-orang lama ini. Saudara mungkin kelihatannya masih muda sekali. Sekali-sekali agak muda saudara. Yuk saudara kita lihat Roma pasal 5. Saya minta tolong kita baca bergantian saudara ya. Saya ayat 1, tolong saudara ayat 2. Bergantian terus nanti ayat 11 kita bersama saudara. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam iman, dalam damai sejahtera karena Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. Orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Lebih-lebih, betul ya? Oh ya, ayat 9 betul ya? Kok aku lali? Kok 8 ya? Ada lompat saya tadi ya? Aduh, ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Wow, sekali lagi yuk kita baca bersama ayat 11 saudara. Dikatakan demikian 2, 3 kita baca. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. So oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Itulah keselamatan yang begitu real. Yang nyata sekali saudara. Dikatakan apa tadi? Dan bukan hanya itu saja. Itu ada naik level. Kalau saudara baca ayat ini ada naik level. Naik lebih tinggi. Lebih punya kualitas. Lebih tinggi lagi. Dan katanya begini saudara. Lihat. Kita malah bermegah. Dalam bahasa asli kata bermegah di sini. Kata glory. Sukacita. Takjub. Sukacita yang mulia. Bukan sukacita segera gembira. Kayak seorang hedon. Tapi sukacita yang takjub memuliakan Tuhan. Sukacita yang naik bagi kemuliaan Tuhan. Itu sukacita keselamatan yang begitu mulia. Saudara Tuhan, tema kita hari ini memulihkan sukacita keselamatan. Saudara, kita mulai dengan bagian ini saudara. Yang pertama coba kita renungkan dengan tema kita. Singkat saja saya uraikan. Memulihkan sukacita keselamatan. Apa sih sukacita keselamatan itu? Itulah peristiwa kalau saudara baca tadi firman Tuhan dibaca ulang tadi. WL kita membacakan dari Efesus pasal 2 saudara. Kalau kita baca kalau kita bagi itu bagi 3 bagian. Bagian pertama fakta-fakta manusia. Pendosa keji. Dia gak punya harapan sama sekali. Fakta kedua, kasih karunia Allah yang begitu menyelamatkan, keren banget. Lalu fakta yang ayat 8, 9, 10. Katanya pakai karis. Itu bicara menakjubkan sekali. Itu berikan sukacita kekal yang begitu mulia. Lihat bagian pertama. Ayat 1, 2, 3 katakan. Kamu telah mati karena dosa-dosamu. Itu fakta tak terbantahkan. Karena kita berdosa.
maka kita nggak punya harapan. Karena kita berdosa, kita mati, bukan itu saja. Saudara lihat ayat 1 bagian B, ayat 2 katanya apa? Kita begitu sengsara. Kita hidup dalam dosa-dosa kita tetap dalam dosa-dosa kita, dan puncaknya ayat 3 katakan, kamu harus dimurkai. Tidak ada pun satu pun siapapun dia tanpa kecuali secara universal. Setiap manusia tanpa kecuali bahwa pedang murka Allah tertuju kepada dia. Tidak mungkin dapat kita lolos. Kita pasti binasa. Tapi saudara lihat ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7. Wow, keajaiban rahmat luar biasa. Ayat 4 bilang apa? Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, karena kasihnya yang besar. Waduh, dia selamatkan kita. Katanya lagi ayat 5, kamu harusnya binasa mati, kamu dihidupkan oleh dia. Lalu ayat 6 muncul, kamu dapat hidup bersama-sama dengan dia. Dan satu hari kelak kata firman Tuhan ayat 7, kamu akan mengalami kekayaan kelimpahan mulia di surga sana nantinya. Maka muncul ayat 8, 9, 10, diulang-ulang kata kasih karunia lagi. Sehingga kita bisa menikmati sukacita begitu melimpah-limpah. Dan kita pun mobile, aktif, dinamis untuk apa? Untuk ayat 10, melakukan pekerjaan baik. Nah, apa sih maksudkan saudara keselamatan Tuhan ketika kita bicara memulihkan keselamatan, memulihkan sukacita keselamatan, yaitu dia bicara tentang apa saudara? Yang pertama bicara tentang sukacita keselamatan, yaitu ketika apa? Ketika seorang Kristen, ketika seorang maksud saya, datang kepada Tuhan Yesus, percaya kepada karya Golgota, yang menyelamatkan dia, menebus dia buka hatinya kepada Kristus, dia selamatkan, betul-betul sungguh diselamatkan, dan saat itu juga muncul seperti ayat 6, ayat 7, sukacita hebat, sukacita keselamatan. Karena hidup bersama dengan dia. Karena mengambil jaminan hidup kekal yang mulia. Sukacita keselamatan. Kata 1 Petrus pasal 1 ayat 8 itu sukacita keselamatan digambarkan begini. Sukacita mulia yang tak terkatakan. Itu baik itu kuantitinya, jumlahnya, bilangan angka-angkanya, baik itu kualitasnya, itu tanpa batas. Katanya sukacita mulia yang tidak terganggu gugat oleh badai, oleh sengsara, oleh situasi, oleh mimpi-mimpi kita, harapan kita ke kesampaian, tapi sukacita hadir. Dan terus kita hadir, dan nyata hadir saudara. Begitu membuat kita apa katanya? Saudara lihat tadi ayat 8, 9, 10, dalam Efesus 2 tadi, saudara menjadi orang yang mobile. Tetap melaju, tetap aktif, tetap bergerak maju. Karena sukacita begitu kuat. Contoh saudara masih ingat namanya Nehemia? Maksud saya bukan Nehemia Simamora, bukan. Nehemia di Alkitab. Nehemia di Alkitab saudara lihat mulai pasal 1, pasal 2, pasal 3, ada banyak aniaya, ada banyak tekanan, banyak kesulitan. Tapi dia tetap mobile, tetap dia bergerak maju saudara. Diulang-ulang dalam kitab Nehemia, saudara mulai lihat nanti ayat 5, ayat 6, 7. Begitu banyak tekanan, tapi selalu ada kata apa? Allah menyertainya. Ada kasih karunia. Lalu ditekan sangat luar biasa, tapi dia berkata begini, sukacita Tuhan, itulah kekuatanku. Karena sukacita yang begitu luar biasa melimpah-limpah atas dia, sukacita mulia yang tak terkatakan itu, itulah sukacita keselamatan itu dan nyata hadir, maka dia tetap apa? Mobile. Tetap bergerak maju, tetap dinamis, tetap terus masuk dalam rencana Tuhan besar. Saudara, saya perlu dipulihkan sukacita seperti itu saudara. Maksud saya lebih jelas begini saudara, bukan sukacita keselamatan itu yang dipulihkan. Coba kita jelaskan sedikit secara tema kita tadi apa? Memulihkan sukacita. Memulihkan, apa kata memulihkan? Atau kata restoration, restorasi. Saudara, kata memulihkan itu berarti pilihan saya, pilihan saudara untuk apa? Untuk betul-betul mengalami atau lebih tepat pilihan saya, pilihan untuk bertindakan saya untuk mengalami pengalaman. Kata dipakai pengalaman, bukan hayal ya. Pengalaman yaitu mengalami sukacita keselamatan itu. Terus berlanjut. Jadi itu pilihan. Misalnya saudara dapat fitnah, olokan, ejekan, ada yang mengecewakan. Tergantung saudara memilih, mau betul-betul memilih tetap dalam diam, hidup dalam dia, saudara pilih, tindakan betul. Akhirnya saudara kayaknya mau hilang sukacita keselamatan itu, hilang namanya sukacita mulia yang tak terkatakan itu, tapi saudara pilih tetap dalam Tuhan, maka pulihlah sukacita saudara. Ada di sana. Saya kasih contoh gampang lah. 44 tahun lalu saya menyerahkan hidup saya sama Tuhan Yesus. Sungguh dia nyata dalam hidup saya. Dia selamatkan saya. Wah, hari itu tanggal 1 April tahun 1999 saya senang sekali. Siang-siang saya terima Yesus begitu sama saya diselamatkannya. Saya nyanyi melulu hari itu saudara. Kayak orang gila dianggap saudara.
Lagunya lagu itu aja putar ulang, saudara, kayak kaset rusak begitu ya. Tapi saya senang sekali. Betapa cerah hari nan indah, hari takkan ku lupa. Hidupku dulu tiada arah, lalu ku jumpa Yesus. Tahu lagunya nggak ya? Request dong sekali-sekali. Lalu terlalu kuno ya. Lalu referennya bilang ini. Surga turun penuhi jiwaku. Wah, seneng banget, seneng banget. Orang lihat tampang serem tadinya kok jadi penuh senyum ya. Penuh sukacita ya. Wah, saya gembira sekali. Itu hari di mana saya terima Yesus sebagai juru selamat. Hari di mana dia menyelamatkan saya. Dan sungguh-sungguh sukacita keselamatan begitu nyata dan kuat. 1 hari saya lewati. 2 hari saya lewati. 3 hari, 4 hari. Rupanya Tuhan ingin buat saya dewasa. Enggak baby, enggak bayi rohani terus. Akhirnya Tuhan izinkan saya ada krisis. Ada situasi fitnah. Ada keadaan yang sangat sulit. Tiba-tiba saya limbung. Saya kecewa, saya kesal. Tadinya saya begitu mantap nyanyi. I have decided to follow Jesus. Saya pengen ikut Tuhan. Ikut Tuhan. Akhirnya saya bilang, udah capek deh. Apa yang terjadi? Sukacita itu hilang. Sukacita terkatakan itu nggak bisa dikatakan lagi hilang. Tapi saudara Tuhan, harus saya mau dipulihkan. Gimana caranya? Saya datang kepada Tuhan saya. Saya kembali kepada Tuhan saya. Saya buka hati saya luasnya. Saya minta ampun Tuhan saya. Kenapa saya terluka? Kenapa saya kecewa? Kenapa saya kesel? Kenapa fokus saya kepada situasi, keadaan, keberadaan? Saya nggak memilih tetap dalam Engkau. Hidup dalam Engkau. Saya pilih itu. Maka saya dipulihkan lagi. Maka sukacita itu pun hadir lagi. Sukacita mulai itu lagi hadir. Maka saya maju lagi. Bertumbuh lagi. Giat lagi. Ngerti maksudnya? Atau dari tadi nggak jelas bahasa saya? Saudara, atau contoh kedua saudara ya. Karena anugerah Tuhan setelah saya bertobat dipulihkan. Lalu saya ikut pemuritan, saya dibina. Dan betul-betul karena anugerah Tuhan, Tuhan mengubah saya. Hari ketiga saya bertobat, saya mulai penginjilan saudara. Hanya model 3 ayat. Ayatnya apa? Pokoknya semua orang berdosa, semua orang bertobat. Pokoknya Yohanes 3:16 harus tahu. Terima Tuhan Yesus. Model 3 ayat, tapi saya ada penginjilan saudara. Paling hafal 3 ayat itu. Ada ayat-ayat lain sih, tapi paling melotok itu saudara. Penginjilan kemana-mana. Wah, semangat. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Wah, sukacita melimpah-limpah tetap mobile. Orang-orang olok, orang-orang fitnah, orang anggap orang gila. Tetap semangat, saudara. Tadi saya cerita, satu kali saya penginjilan untuk orang kelompok yang gak kenal Tuhan sama sekali. Namanya Muko. Itu daerah orang yang fanatik sekali gak kenal Tuhan. Dan saya komitmen supaya mereka kenal Tuhan Yesus. Saya puji Tuhan, saudara. Saya melayani. Puji Tuhan, 16 orang terima Tuhan Yesus. Tapi begitu lelahnya saya. Ada banyak pertarungan rohani, ada pertarungan secara jiwa juga lelah, secara fisik lelah, pakainya lelah sekali. Dan saya pengen pulang ke tempat di mana saya dimuridkan, di mana saya dibina, saudara. Saya berharap kalau saya pulang, saya akan dapat hadiah. Minimal, Cat, lo keren banget. Lo hamba Tuhan luar biasa, pekerja luar biasa. Lo keren banget, lo hebat, nggak ada orang kayak lo hebat banget. Saya harap begitu, saudara, saya dipuji gitu kan. Saya capek sekali hari itu, saudara. Lalu saya bukan pulang ke rumah dulu, saya langsung ke tempat saya, tempat di mana saya dimuridkan. Lalu waktu saya pulang, pembimbing rohani saya, itu orang Bataks. You know Bataks? Berarti dia Batak di atas Bataknya saya, saudara. Bataks, gitu, saudara. Lalu waktu dia ketemu sama saya, dia bukan puji saya. Baru saya masuk, di situ masuk ruangan, saudara. Masuk ruangan, itu ada banyak orang, ada sekitar 12-an orang. Lalu pembimbing rohani saya, malah begini sama saya. Tuh lihat tuh. Si Richard, mukanya sombong banget tuh. Mukanya nih sombong banget. Lihat tuh. Baru gitu udah sombong banget. Mukanya jelek banget. Saya gituin saudara. Saya udah jengkel saudara. Bukannya dipuji tuh. Tuh lihat tuh mukanya tuh. Mukanya jelek banget saudara. Lalu waktu itu saya punya anak rohani. Di situ juga ada namanya Arison Harlim. Sekarang jadi hamba Tuhan bagus sekali. Panggilan seharian namanya Sony. Sony. Itu kakak rohani itu. Tengking dia. Saya disuruh tengking saudara. Saudara tahu tengking menengking gak? Tengking itu hanya untuk setan, saudara. Nah, aku ditengking, saudara. Tengking dia. Saya lihat mukanya, muka roh kocongkakan. Berlutut. Saya disuruh lutut, saudara. Lalu anak roh saya tengking saya, saudara. Dikasih tangannya begini. Tobat. Dalam keluar, roh sombong. Keluar. Gini-gini, saudara. Waktu dia gini-gini, saya jengkel banget, saudara. Saya marah sekali. Mau marah nggak bisa, saudara. Saya udah nggak ada sukacita lagi. Nggak ada, saudara. Saya marah sekali saya bilang, kalau gini caranya, stop melayani lagi. Saya capek dapat hadiahnya kayak gini, saudara. Lalu, kira-kira setengah jam saya ditinggi-tinggi saya. Betul-betul pendosa keji ya. Habis itu akan, udah katanya.
Lalu pembimbing saya bilang ini, udah tobat kan? Jangan sombong lagi ya. Habis itu saya langsung minta pulang. Saudara. Saya bilang, selesai Tuhan. Selamat tinggal. Saudara, saudara apa yang terjadi? Sukacita, keselamatan itu sukacita yang tak terkatakan, sukacita boleh hilang. Saudara. Mau pulih? Saya datang lagi sama Tuhan. Tuhan ampuni saya. Kok fokus saya kepada tengking-menengkingnya? Fokus saya bukan kepada, pada fokus saya harusnya kepada apa? Proses Tuhan. Kan Tuhan izinkan semua itu bukan? Halo? Ngerti gak maksudnya ya? Atau itu kebetulan terjadi? Atau itu kesembronoan sang pembimbing? Bukan, semua dalam kendali Tuhan. Bukankah selai rambut pun dalam kendali Tuhan, bukan? Halo? Untuk tujuan apa? Roma 8 ayat 28. Untuk melakukan pekerjaan baik di antara kita. Ada maksud Tuhan. Dan jangan benar-benar juga saudara. Betul-betul sombong saya tinggi ya. Memang cara itu supaya saya gak sombong, betul? Ngomong-ngomong gak jelas khotbah saya dari tadi ya. Halo? Atau terus cepat juga speednya. Maafkan saya saudara ya. Tema saya saudara, akhirnya saya harus mau dipulihkan lagi. Akhirnya saya datang sama Tuhan, saya nangis, Tuhan saya cengeng amat. Saya gak fokus kepada maksud Tuhan. Saya gak fokus kepada tujuan Tuhan. Saya gak maksud kepada rencana Tuhan yang mulia. Saya fokus kepada akuku, egoku. Tuhan, sukacita keselamatan itu pulihkan Tuhan dalam hidupku. Akhirnya Tuhan pulihkan. Saya bangkit lagi. Saya maju lagi. Saya bergerak lagi. Besok-besok mengalami fitnah lagi gak? Bisa. Besok-besok mengalami badai lagi? Bisa. Tapi karena mau terus dipulihkan. Sukacita itu melimpah lagi. Sukacita itu melimpah. Membuat saya dinamis. Membuat saudara dinamis. Untuk saudara melaju lagi. Terus melaju lagi. Halo? Doa penutup aja lah kita, kurang jelas kayaknya khotbah saya. Saudara kesatuan, yuk kita perhatikan begini saudara. Sukacita. Dan sekali lagi kata sukacita saudara, itu bukan otomatis. Itu bukan tetap dia hadir di sana, betul-betul saudara mau meresponinya, menanggapinya, mau dipulihkannya. Untuk tetap dalam dia, bergerak rencananya. Maka apa yang Tuhan maksudkan sejak semula, itu keselamatan yang begitu mulia. Sungguh hadir dalam hidup saudara. Oke. Sekarang yuk kita bicara singgung sedikit tentang bahagia. Supaya jangan salah mengerti, kita kira Tuhan tawarkan kita itu bahagia. Kita diselamatkan supaya kita bahagia. No, bahagia itu bukan itu. Kualitas bahagia, bahagia dari kata happy. Happy itu dari kata apa? Hap. Happy. Hap itu apa? Keberuntungan. Situasi, keadaan. Nah, banyak orang kira kalau ikut orang Kristen tuh happy. Makanya kualitinya lemah. Kadang nggak baik, maka dia nggak baik. Kadang nggak mendukung, dia nggak terdukung. Kadang-kadang saat menyakitkan, dia akhirnya sakit sudah. Ketika orang-orang puji dia, harga dia, wah puji-puji, wah dia semangat. Tapi ketika dia fitnah, lemas lagi. Aduh susah ya. Halo? Satu kali kami dalam penginjilan lagi saudara. Saya lupa peristiwa itu, tapi pernah muncul lagi. Satu kali saya melayani sama anak-anak rohani saya, lalu kami mengalami hinaan luar biasa. Kami diseret ke polisi, kami ditendang, dipermalukan, menyakitkan sekali. Lalu saya punya anak rohani namanya Ranto Sari. Orang pintar, orang sungguh-sungguh dipakai Tuhan luar biasa. Tapi beliau sudah almarhum. Tapi waktu masih muda-muda dulu, habis kami diseret di polisi, dipukul, dianiaya, dipermalukan, diseret begitu rupa. Keluar dari sana dia nyanyi begini. Sambil nari-nari. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Gitu ya. Diejek, diol. Saya bilang, diam kau. Saya kesal, saudara. Masa nyanyi kayak gitu ya? Ngerti saya? Maksud saya? Masih saya bilang, diam. Dia gak merasa bersalah. Masih gaya-gaya. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Pas saya lihat lagi mukanya saudara. Diam kak. Saya teriak begitu dia diam. Waktu dia diam begitu. Seolah-olah roh Tuhan bicara sama saya begini. Diam apa? Apa dia diam? Kamu sebetulnya konsepmu berpikir bahagia. Bukan sukacita. Sebetulnya bukan seperti ini sukacita. Karena dianggap layak untuk sengsara. Dia layak untuk betul-betul terus hanya bergantung sama Tuhan saja. Itu kan keren ya. Halo? Ngerti maksud saya saudara? Dan itu yang maksud saya. Bahwa yang dipulihkan bukan sukacita. Sukacita keselamatannya itu. Tapi yang dipulihkan diri kita ini. Betul-betul sehingga bisa mengalami apa? Sukacita terus-menerus. Sukacita mulia. Yang tak ternilai. Yang tak terkatakan. Nah sekarang langkah kita lebih cepat saudara. Jadi bukan bahagia sahabat ya. Oke lebih jelasnya gini saudara. Yuk kita lihat bagian pertama. Berbahagia pada umumnya bukanlah pilihan. Tetapi apa? Sukacita keselamatan itu adalah. Sukacita keselamatan atau mulia dan tak terkatakan itu adalah pilihan kita. Saya ulang saudara.
Mudah sekali saudara dan saya. Saudara, mudah sekali untuk berbahagia apabila semua jalan lancar. Betul ya? Kalau saudara gajian, maka tanggal 1 sampai tanggal 20, sampai tanggal 1 sampai tanggal 15 lebih keren ya. Daripada 15 sampai tanggal 22. Tanggal 1 sampai tanggal apa? 10 mungkin lagu kita apa? Ku beri kemuliaan dan hormat, sebab kau besar. Mantap ya. Tapi 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Yesus jawaban, dak mohon anugerahmu. Tapi 25. Yesus, Yesus, dengar doaku dong. Kesel ya, lama banget doanya. Jauh-jauh. Berubah ya, kebahagiaannya berubah ya. Saudara memang berbahagia kayak gitu saudara. Bergantung situasi, bergantung tangan-tangan, bergantung waktu-waktu. Saudara bergantung. Nah saudara kesam Tuhan, apakah kita hanya merasa bahagia ketika berjalan semua baik? Asli sekali. Dan seringkali manusia pengen sekali dia diakui bahagia. Maka kadang-kadang dia sandiwara bahagia. Depan ketemu orang teman, saya di belakang. Capek deh, saudara. Sukacita nggak gitu, saudara. Sukacita nggak kayak gitu. Ingat tadi sukacita apa? Sukacita keselamatan apa tadi? Mulia. Itu berarti pure, murni, tangguh. Tapi juga tak problem, masalah, bentuk apapun. Itu bisa dikatakan, tapi ini melampaui. Tak terkatakan. Jadi semua badai, semua krisis, sakit, fitnah, itu terkatakan. Tapi sukacita ini menenggelamkannya. Karena tak maka gak usah heran saudara. Ingat tadi yang namanya Nehemia. Dia difitnah, ditekan, segala arah, macam arah. Tapi dia tetap apa? Tetap joy. Dia bersukacita karena Tuhan. Kepada dunia, dia kata apa? Rejoice of the Lord. Dia bersukacita karena Tuhan. Maka dia tetap mobile. Atau contoh seorang. Ada ingat kita Filipi? Filipi berapa pasal? 4 pasal. Kelihatan kan? 4 pasal yang pendek-pendek ayat-ayatnya. Mudah menghafalnya itu. Hanya 4 pasal. Lalu dalam 4 pasal, hanya 4 pasal kita Filipi, 16 kali kata apa? Bersukacitalah, 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 bersukacitalah. Pada faktanya dia di penjara. Kapan saja dia bisa dipotong lehernya. Kapan saja dia begitu mengalami begitu banyak penderitaan besar. Tapi dia berkata bersukacitalah. Bahkan sebelum dia tutup Filipi pasal 4 bagian yang terakhir, dia berkata begini. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-11. Aku sangat bersukacita. Wow, sukacita meluap sekali ya. Betul nggak? Tetap hadir saudara. Ketika orang yang memilih untuk tetap hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Hidup tetap dalam konsisten bersama Tuhan. Hidup tetap dalam rencana Tuhan. Hidup tetap dalam maksudnya Tuhan. Dia tetap bersukacita. Bahkan saudara, dia tetap mobile. Tetap aktif. Tetap bergerak. Saudara baca Filipi 1 ayat 12. Di sini banyak kesempatan bagiku. Untuk beritakan Injil. Waduh saudara. Dia bukan meratap. Bukan dia menangis, kenapa aku di penjara? Bukan meratap, bukan terhenti, bukan berhenti. Tapi tak mobile, saudara. Maju. Berapa banyak kisah-kisah rohani kita hanya tetap di situ-situ saja, saudara. Halo? Kurang jelas maksud saya. Saudara coba evaluasi diri, coba tanya sama istri saudara. Ma, 6 tahun kita sudah nikah, dan saya sudah hidup dalam Tuhan sudah 6 tahun itu juga. Kamu lihat saya makin nampak enggak? Makin mobil, makin mobile, makin bertumbuh, makin maju, dan terus makin maju. Atau kayak dulu-dulu aja? Coba tanya sebentar, saudara. Ini sudah janda semua atau duda semua? Sehingga nggak bisa tanya, saudara. Saya tanya supaya sama suami istri, dia kan paling tahu ya. Betul ya? Tentang kisah saya, istri saya yang paling tahu. 37 tahun sama-sama saya, saudara. Paling tahu, saudara. Tapi yang saya berkata, saudara, jangan saudara anggap, kalau saudara di situ-situ aja, di situ-situ aja, jangan saudara anggap saudara itu orang setia. Halo? Coba saudara, gambar saya kasih ilustrasi begini saudara. Anak saudara kelas 2 SMP. Lalu terima raport. Lalu dia pulang dengan gagah. Nah gimana nak? Dia bilang gini. Puji Tuhan, aku tak tergoyahkan. Aku tetap setia. Maksudnya nak, tetap kelas 2 mama. Lalu mamanya bilang, mantap nak. Orang-orang bergeser, kau tetap setia. Mantap. Tahun berikutnya terima lagi saudara. Aku puji Tuhan lah. Gimana nak? Tak tergoyahkan lagi. Saya betul-betul teguh dan jaya.
Bukan Teguh Jaya itu, you lost. Kamu tinggal kelas, maaf, kamu tuh pecundang, bukan Teguh Jaya. Halo? Kurang jelas ya khotbahnya ya? Halo? Ya, sedih. Sukacita tak terkatakan itu minggu depan saya ingat tema kita apa? Kerjakan keselamatanmu. Itu ada langkah-langkah melaju. Karena ada sukacita yang tak terkatakan itu, nggak bisa enggak. Serta terhentikan harusnya. Melaju terus, secara spiritual, gairah melayani, gairah untuk masuk-masuk dalam rencana Allah yang mulia. Itu perlu saudara saya terus mau dipulihkan. Supaya saudara terus hadir apa? Sukacita keselamatan yang mulia itu. Nah, kita langkah dengan cepat saudara. Poin kedua, memulihkan sukacita keselamatan. Saudara, dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11, kita akan melihat ada 3 hal yang sangat menarik sekali saudara. Bahwa sesungguhnya saudara saya bisa betul-betul pulih betul sukacita keselamatan itu. Tetap hadir, tetap menjadi pengalaman nyata. Tetap begitu bukan hayalan, bukan sebatas nyanyi. Tapi betul-betul nampak nyata sekali hari-hari saudara. Kalau apa yang pertama saudara? Kita memiliki pengharapan. Tetaplah hidup dalam pengharapan. Apapun situasinya, apapun keadaannya, apapun konfrontasi keras yang kita hadapi, apapun situasi menghadangnya. Kata firman Tuhan ini tetaplah memiliki pengharapan. Sebab kita memilikinya. Lihat ayat 1 dan 2. Sebab itu kita. Who kita? Ya kita yang percaya. Jadi bukan gembala kita aja yang punya harapan. Nih, saudara, siapapun saudara. Laki-laki, perempuan, pendidikan sederhana atau tidak, saudara punya uang atau tidak, kita semua punya pengharapan. Kita, kata kita suka kata kita ya. Halo? Kalau saudara belajar sosiologi, maka ada kata yang sangat memojokkan dari awal saudara. Out group, in group katanya saudara. Tapi ayat ini nggak bicara itu saudara. Kita. For us, untuk kita, semua, untuk kita. Katanya apa? Sebab itu kita yang apa? Ini yang digarisbawahi, yang sudah dibenarkan karena iman dalam hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus, oleh Dia, lagi-lagi di ruang kata apa? Kita. Jadi untuk kita, untuk saudara, harusnya saudara menjadi orang paling bergairah harusnya. Kita yang apa? Saudara sekali lagi, oleh Dia kita juga apa? Beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Dalam kasih karunia ini, apa katanya? Kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kita, dominan. 2 ayat, 6 kali kata kita. Mau menegaskan kalau saudara baca dalam sastra Yunani, kalau diulang kata 2 kali, itu namanya serius. Serius, sungguh-sungguh. Tapi kalau 3 kali, itu namanya cius. Ini benar. Kalau 6 kali kayak apa ya? Aduh, harusnya saudara ibarat apa? Ibarat berenang, saudara bukan lagi segini. Bukan segini. Udah luber habis saudara. Harusnya saudara mengalaminya. Ini for me. Untuk kita soalnya. Bukan untuk orang tertentu. Harusnya orang Kristen, orang yang paling bergairah harusnya. Karena itu kita. Kita apa katanya? Lihat kalimat terakhir ayat 5b. Dikatakan demikian. Di dalam kasih karunia, dalam kasih karunia ini kita berdiri, kita bermegah. Dalam, apa katanya? Pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Wow. Yuk kita mulai dengan kata ayat 2 tadi, kata bermegah. Sekali lagi kata bermegah, yang dimaksud kata bermegah, yaitu apa? Kata bermegah, saya katakan aslinya kuaca amai. Bukan bahasa Mandarin saudara ya. Bahasa Yunani. Artinya sukacita saudara. Sukacita. Katanya kita bersukacita. Itu sukacita mulia yang tak terkatakan. Kita bersukacita kenapa? Dalam pengharapan kita akan menerima apa? Kemuliaan Allah. Wah. Bahasa sekarang sederhananya ada promosi. Tapi ini kemuliaan Allah. Promosinya hebat sekali saudara. Kemuliaan Allah. Glory of God. Kita bersukacita dalam pengharapan. Sekarang kata pengharapan kita gambarkan secara jelas. Kata pengharapan dalam ayat ini, memang dalam bahasa Yunani ada berapa. Tapi kata ayat ini dipakai kata apa? Yaitu kata elips. Kata elpis. Yaitu berarti suatu penantian yang pasti. Bukan hayal. Atau tidak pasti. Tapi suatu penantian yang pasti. Tidak goyah. Tapi malah apa? Aktif. Antusias, terus melaju.
Ada satu kepastian yang pasti, saudara. Bukan hayalan, bukan ngada-ngada. Saya kasih contoh begini ya. Adik saya satu kali saudara sama Tuhan dijanjikan sama kekasihnya hari itu dia akan diapelin, saudara. Wah, adik saya ini betul-betul dianggap istimewa sang kekasih. Bucin ya enggak? Wah, dia cinta banget, cinta berat. Dia tunggu, saudara. Jam 6 dia sudah make up, saudara. Dulu rumah saya kecil, saudara. Gak punya fan. Dia make up, padahal janji jam 7 datang. Udah make up jam 6, saudara. Senang aja. Setengah 7 belum datang, yang belum jadwalnya. Janjinya jam 7, saudara. Tunggu. Udah luber-luber tuh. Budaknya FIFA, saudara. Zaman dulu kan paling keren ya FIFA. Ya itu yang kami mampu, saudara ya. Tapi kalau dipakai dengan iman kan mantap juga. Ada gak ya? FIFA pakai iman gitu ya. Pakai percaya saya. Oke, saudara Tuhan. Wah, saudara. Tapi dia tetap ceria, saudara. Panas, rumahnya kecil, saudara. Rumahnya kecil, didiami 12 orang. Rumahnya 3 kali 8, 12 orang, saudara. Itu sumuk banget. Rumahnya bedeng, saudara. Tapi dia ceria aja, saudara. Karena dia tahu apa? Dia punya pengharapan yang pasti. Kekasih gue datang. Jam 7 lewat seperempat gak datang. Dia ganti make up lagi, sekarang sudah keringat-keringat, saudara. Tetap aja saya ngejek-ngejek, saudara. Jangan ngejek-ngejek, dia pasti datang, katanya. Yakin sekali, saudara. Karena dia akan bertemu dengan kemuliaannya, saudara. Saudara Tuhan, kata Elvis, itu seperti itu, saudara. Menantikan tapi ada kepastian. Bukan hayal. Menantikan dengan kepastian, saudara. Suatu kepastian yang pasti, nggak goyah. Tapi juga apa? Aktif. Antusias. Adik saya bersolek lagi, dia tata lagi. Dia enggak gini, ya udahlah, malas deh gue. Enggak. Dia tata lagi, antusias. Tetap make up, rapikan diri. Saudara Tuhan. Saudara coba perhatikan, mungkin hari-hari kita begitu nampak rutinitas kadang-kadang memuakkan sekali. Mungkin kadang-kadang hari-hari kita nggak mudah kita lewati. Saudara coba perhatikan kata ayat ini. Tetap dalam pengharapan. Ada kemuliaan di depan sana. Harusnya saudara antusias dong. Halo? Tata diri lagi. Lebih sungguh lagi. Aktif. Bukan gini. Ya. Memang lagu-lagu lama kita. Lagu-lagu yang begitu hebat ya. Tak lama lagi. Kita bertemu Raja. Tahu lagu itu? Terlalu jauh-jauh lagu saya ya. Memang orang zaman dulu sih saya nih. Susah. Kurang lagu baru. Maaf ya. Tapi orang bilang, mana dia? Kok gak datang-datang? Mana dia? Akhirnya banyak orang gak semangat lagi. Gak bergairah lagi. Saudara, ini penantian yang pasti. Saya kasih contoh, saudara. Saudara masih ingat tentang kisah Ayub bukan? Halo? Ayub itu, saudara, berat sekali ya. Dia seorang saleh. Bahkan rohaninya begitu sangat peka kepada hati Allah. Bayangkan hari itu, dia baru saja berikan persembahan. Dia berikan saja persembahan kurban. Dengan alasan hanya gini, siapa tahu anak saya berdosa. Dengan kata-katanya. Jadi dia gak bilang gini, siapa tahu anak saya berdosa dengan perzinahan. Dengan tingkah laku, hanya lidah, saudara. Keren ya? Saking pekanya kepada hati Allah, tiap anaknya satu-satu dikasih persembahan kurban, saudara. Baru selesai persembahan kurban, apa yang terjadi? Badai datang. Semua habis. Tapi kata Alkitab, lalu sujudlah Abraham. Dengan telanjang aku datang. Dengan telanjang aku pergi. Terpujilah Tuhan. Waduh, saudara. Lalu dia diproses. Pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5. Terus banyak pasal. Tapi dia declare dengan pasti, saudara. Dia pastikan, saudara. Saudara baca nanti Yesaya pasal Ayub pasal 32 sebelumnya dibilang apa? Ia memurnikanku seperti emas. Jadi untuk kemuliaan yang besar. Dan dia berkata begini, saudara tahu? Ayub 42 ayat 2 bilang apa? Aku tahu tidak ada satupun rencana Allah bagiku yang gagal. Semua pasti terjadi. Maka dia tough, dia tangguh, dia tetap menata dirinya, dia jaga dirinya, dia hidup dalam Tuhan. Terus, karena dia ada kepastian pengharapan, saudara. Rencana Tuhan gak pernah gagal bagi saya. Dan ayat ini katakan rencana kita itu apa? Kemuliaan dari Allah bagi kita. Waduh, harusnya saudara bergairah, saudara. Harusnya bergairah. Saudara Tuhan coba perhatikan contoh lain. Saudara masih ingat namanya Yusuf bukan? Bukan A.A. Ucup dari Tasikmalaya. Yusuf di Alkitab maksud saya. Dia 12 bersaudara. Dia anak yang paling sangat dilindungi oleh papanya. Dia sangat nyaman dalam hidupnya sehari-hari. Tiba-tiba nasibnya berubah menyakitkan sekali. Abangnya jual dia. Lalu setelah dijual sama orang-orang turunan siapa? Ismail. Lalu dijual di siapa? Di rumah? Siapa? Potifar. Yang punya istri namanya Sesfar. Punya Potifar, Sesfar, saudara. Saudara Tuhan coba perhatikan. Dan saudara tahu, budaya mereka berbeda. Komunikasi mereka berbeda. Saya bisa bayangkan waktu Yusuf tinggal di rumah Potifar. Itu pasti sakit sekali, saudara.
konton pertamanya, banyak nggak nyambung komunikasinya. Banyak budaya yang berbeda, saudara. Dia pasti, ini Potifar ini orang kejam, saudara. Kejam sekali. Tapi saudara lihat 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun dari sana. Apa yang saudara lihat? Firman Tuhan katakan apa? Minimal kalau saudara lihat, paling menonjol dalam kitab suci, Kejadian 37, 38, 39, 40, terus begini. Allah menyertai dia. Allah menyertai dia. Allah menyertai dia. Maka kata Alkitab, apa yang dikerjakannya berhasil. Halo? Kenapa bisa berhasil? Apa yang dikerjakannya jadi kesaksian yang bagus? Karena ada sukacita mengerjakannya. Ada sukacita kehadiran Tuhan begitu kuat dalam menghadirannya. Kenapa dia bisa begitu, saudara? Bukan saja di situ, saudara. Coba lihat, 7 tahun dia kerja, selama 7 tahun jadi budak. Tiba-tiba dia malah fitnah keji. Berapa tahun? 6 tahun di penjara. Lagi-lagi 2 itu kata dominan. Allah sertai dia. Allah sertai dia. Allah sertai dia. Sumber sukacitanya. Allah sertai dia. Dan sersan Tuhan, dia lewati hari-hari itu, saudara. Dan satu kali saudara dalam Kejadian pasalnya ke-45. Saudara ingat cerita apa itu? Lupa manusiawi. Gak pernah baca bertobat. Kejadian 45 apa, saudara? Iyalah, masa gak baca. Kejadian aja gak mau, gimana akhiran. Oke? Apa cerita apa, saudara? Kokonya Yusuf ketakutan, saudara. Karena papanya udah meninggal. Waduh, mati deh kita. Ini sarana balas dendam lah kita. Tidak. Inilah pandangan hidup Ayub. Dia berkata begini. Kamu semua merancangkan yang buruk. Tapi Allah sejak semulanya merancangkan yang baik. Dia punya pengharapan besar. Mungkin aku lewat penjara, betul. Lewat jadi budak begitu lama. Setahun, 2 tahun. Tapi aku tahu. Tuhan, aku punya pengharapan. Allah punya rancangan yang baik buat saya. Dia lewati lagi hari-harinya 6 tahun. Saudara, nggak jelas. Sebetulnya karena anugerah Tuhan 6 tahun. Karena tadi dia pengen sekali cepat keluar, saudara. Dia katakan sama salah satu yang dibebaskan itu, dia berkata, ingat Jo. Waktu itu dia bahasa Manado, saudara. Ingat aku difitnah loh. Ingat ya. Ya nggak bahasa Batak karena nggak ngerti dia, saudara. Jadi bahasa Manado. Ya orang Supit marganya, saudara. Oh enggak, saudara. Saudara, dia bilang, saudara ingat saya. Tapi kata kita apa? Dilupakan sama sekali. Harusnya dia putus asa, kecewa. Tapi tetap yakin, saudara. Dia punya pengharapan pasti. Bahwa Allah punya rencana yang baik buat saya. Dan tidak mungkin gagal. Wah, yakin sekali ya. Saudara, kenapa saudara bisa mengalami pemulihan sukacita tetap tak terkatakan dalam hidup saudara? Sukacita mulia. Saudara hidup dalam pengharapan yang kuat. Oke? Ada sesuatu yang baik di sana. Ada yang mulia di sana. Ada keagungan besar yang Tuhan janjikan sama saya di sana. Halo? Atau coba, saya gambarkan lebih jelas, saudara. Saudara kalau lihat, kata ini pakai itu tadi kata bahasa Yunani. Sedangkan kata ini pakai dalam bahasa Ibrani, kata dipakai mikpe. Mikpe. Bibirnya agak P. Tapi jangan keluar ya. Mikpe. Mikpe, saudara. Apa artinya? Itu sangat menantikan. Bisa saja masih lama, tapi sangat menantikan. Itu ada tekanan, begitu bergairah tetap menantikan. Walaupun lama nampaknya. Tapi sangat menantikan, tapi sekaligus apa? Kata mikpe juga itu mengumpulkan. Sementara menantikan itu mengumpulkan. Apa yang dikumpulkan? Itulah seperti Filipi 4 ayat 8. Ada ingat Filipi 4 ayat 8 bilang apa? Itu salah satu tetap sukacita melimpah-limpah. Kitab Filipi kita penuh sukacita karena dia mengumpulkan. Mengumpulkan apa Filipi 4 ayat 8? Dikatakan di sana semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan semua itu. Itu kumpulkan dalam pikiranmu. Itu jadi renunganmu. Itu menjadi kesukaanmu. Itu jadi renunganmu. Maka kau heran, sukacita melimpah-limpah itu, sukacita keselamatan itu nyata dalam hidupmu. Ngerti maksud saya? Kenapa sukacita kita hilang? Sukacita keselamatan begitu agung yang Tuhan buat itu hilang. Seringkali hilang, padahal dia masih ada di sana. Ada di sana, saudara nggak pernah hilang itu. Halo? Tuhan gak pernah berkata sama murid-murid begini. Di manakah imanmu? Imannya hilang ya? Ada. Cuman nggak tahu di mana taruhnya. Sukacitanya tetap, sukacita keselamatan tetap ada di sana, amin. Cuman lebih dominan perasaan yang galau, kekecewaan yang galau. Wah, marah, jadi hilang, tertekan, terimbas. Saudara kesam Tuhan, coba perhatikan saudara, lihat bagian ini saudara kesam Tuhan. Bahwa katanya kumpulkan semua itu. Apa tadi? Halo? Saudara, kenapa seringkali kita nggak punya pengharapan lagi? Yang kita kumpulin apa? Kesal, jengkel, marah,
Nah, mana buktinya? Nggak ada tuh, mana. Gitu, kesel ya. Gue udah giat-giat melayani, kok malah digini, kesel. Betul nggak? Kita lebih suka mengumpulkan yang itu, bukan? Enggak ya? Kumpulkan semua itu. Sebetulnya kalau kata ayat ini, kumpulkan semua itu apa tadi? Saya ulang, yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan, dan patut dipuji. Apa itu sebetulnya? Only one person. Hanya satu pribadi, itulah dia. Yesus. Kumpulkan itu. Dia aja dominan. Dia renungkan. Dia bajik. Dia mulia. Dia sedap didengar. Dia patut dipuji. Dia yang suci. Dia yang agung. Dan itu juga bicara apa? Kumpulkan ini. Biar firman Tuhan. Saudara nanti baca Kolose pasal 3:16. Biarlah firman Allah. Diam. Kumpulkan. Sebanyak-banyaknya dalam hidupmu. Sehingga engkau penuh dengan apa? Kidung puji-pujian, mazmur. Itu kan penuh sukacita ya. Jawab pertanyaan saya, saudara tolong perhatikan. Saudara suka sekali enggak? Suka sekali enggak dengan firman Tuhan? Suka sekali enggak? Firman Allah tersimpan dalam saudara. Suka sekali, atau sekali-sekali suka, atau kali-kali aja suka? Halo? Enggak ada pilihan lain saudara. Saya karena anugerah Tuhan dari dulu 44 tahun, minimal saya baca kitab suci, minimal. Itu kalau hari terlalu sibuk, hari buruk buat saya. Bacanya 5 pasal, minimal. Minimal. Dan satu hari minimal saya hafal satu ayat hafalan, minimal. Maka kalau saudara lihat, kok Pak Richard banyak kali hafal ayat ya? Ya satu hari satu ayat, 4 tahun berapa ayat saudara? Wajar ya? Kecil, itu bukan mujizat, itu alamiah. Satu ayat, satu hari masa nggak bisa? Pak, saya punya kelemahan salah satu pak. Memang saya nggak punya roh daya ingat pak. Gila itu namanya. Buktinya nomor telepon saudara tahu. Alamat rumah saudara tahu. Alamat rumah teman saudara tahu. Saudara alumni sekolah mana saudara tahu. Berapa teman saudara waktu SD saudara masih tahu. Betul? Cuman nggak minat. Woi, ini orang Batak mulai marah ini. Oh nggak ada hubungannya saudara. Saudara kumpulkan ya. Supaya katanya apa? Kamu pun dengan kirim pujian, mazmur. Kamu mobile. Wah, kata di sana apa? Bahkan apa? Kamu dapat mengajar. Kamu memberkati orang lain. Kata Kolose 3:16. Keren banget. Kumpulkan yuk. Halo. Makanya saya harus katakan begini saudara. Kenapa orang itu stuck rohaninya? Kenapa rohani nggak melaju saudara? Kenapa orangnya tetap gitu-gitu aja dan terus gitu-gitu aja? Masalahnya bukan masalah terlalu banyak yang datang sama saudara. Bahkan tidak ada hubungan dengan pendidikan saudara. Tidak ada, maafkan. Itu masalah spiritual. Halo? Masalah rohani itu masalahnya. Pengharapan kita tidak seperti mikvah. Sangat berharap, lalu kumpulkan. Semua yang mulia, yang suci, yang sedap didengar. Itulah Kristus mendominasi hidup. Itulah firman Allah. Terus menguasai hidup tiap-tiap kita. Saudara Tuhan. Dan yang saya mau katakan lebih jauh, saudara. Coba perhatikan. Sayangnya banyak orang berharap sesuatu kepada yang fana, sesuatu yang gak bisa dipegang. Maksud saya begini ya, kadang-kadang orang berharap sama orang lain, sudah kecewa. Kadang-kadang orang berharap kepada masalah investasi, kepada situasi keuangannya, sudah kecewa. Yuk berharap kepada yang jelas, yang tangguh, yang kuat. Bandingkan dengan ayat ini, ayat 1 katakan kita berharap pada siapa? Yesus Kristus. Wah, Yesus Kristus kayak mana? Kata kalau saudara baca kitab Petrus ada 13 kali kata berharap. Ada 13 kali. Tapi tiap kali kata berharap selalu kata begini. Kepada Yesus Kristus dengan 2 tekanannya. Yang mati bagi kita, yang bangkit bagi kita. Wah, pengharapan kita bukan omong kosong saudara. Begitu pasti ya. Ketika dia bicara mati bagi kita, itu buktikan apa? Kasihnya begitu luar biasa buat kita. Kalau dia saja mau mati bagi kita, masa yang lain dia nggak peduli. Lalu ketika dia bangkit bagi kita, dia bicara apa? Nggak ada kekuatan betul apapun bisa pernah laju, saudara. Kita berharap kepada yang pasti, saudara. Dan ayat 2-nya Roma 5 ayat 2 katakan, kita berharap bukan saja kepada Yesus Kristus, tapi ayat 2 kata tadi apa? Kita berharap apa? Menerima kemuliaan Allah di surga. Wah, saudara itu keren banget kan? Ada kemuliaan di surga. Harusnya saudara mata tertuju ke sana. Tetap berharap. Yuk lanjut sekarang, bagian kedua saudara. Allah memiliki tujuan atas kita. Keren bukan? Saudara saya begitu fana, saudara saya nggak ada apa-apanya. Tapi dia punya tujuan buat kita saudara.
Coba lihat sekarang ayat 3 kata begini. Dan bukan hanya itu saja. Wah. Kita malah bermegah. Lagi-lagi kata bermegah apa artinya? Sukacita kemuliaan. Sukacita yang berglori. Glory itu sukacita memuliakan Tuhan. Bukan sukacita gak jelas. Sukacita memuliakan Tuhan. Sukacita yang meluap untuk Tuhan. Puja-puji. Sukacita yang begitu besar, saudara. Katanya apa? Kita malah bermegah. Juga dalam apa? Kesengsaraan. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Menimbulkan pertama ketekunan. Nanti selanjutnya, saudara. Yang pasti coba lihat. Kata bermegah tadi apa? Itu bicara apa? Glory. Sukacita mulia yang meluap kepada Tuhan. Saya tadi nyanyi apa? Betapa cerah hari nan indah. Wah, sukacita yang meluap sama Tuhan ya. Rejoice, rejoice. Wah, senang ya. Wah, sukacita meluap untuk Tuhan. Itu bukan sukacita kayak orang kesurupan ya, bukan ya? Atau sukacita sekedar apa? Dapat pujian orang, dapat promosi. Itu sukacita manusiawi lah, wajar-wajar. Tapi sukacita meluap. Pengakuan sama Tuhan. Itu hebat sekali. Kenapa katanya? Karena Tuhan punya tujuan. Coba lihat sebentar ya. Lihat tadi ayat 3 kata apa? Bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam Nah sekarang kita ekspos sedikit saudara. Kata sengsara. Kata sengsara. Wah maafkan saya. Terus cepat saya ngomong ya. Karena ngejar target waktu saudara. Oke. Kata sengsara itu bicara pengertian pertama itu tekanan. Tapi kata sengsara itu juga, itu bisa saja api yang panas. Kata sengsara itu bisa dijepit. Kata sengsara bisa menjadi satu yang sangat menekan, sesuatu yang sangat, masalah yang begitu sangat berat. Tapi sekaligus itu ujian. Tapi sekaligus juga challenge, tantangan. Dan selalu namanya challenge, di balik itu ada kesempatan besar untuk naik level. Jadi saudara kasih Tuhan, kalau Tuhan izin kita sengsara, itu sebetulnya ada tujuannya. Oke keren ya. Itu ujian. Itu kesempatan, itu tantangan untuk saudara naik level. Saya kasih satu gambaran sederhana. Andai kan anak saudara ada SMP. Ada punya anak SMP, SMA? Nanti satu saat dia nanti akan ujian naik-naikkan kelas, bukan? Kalau dia kelas 1 kelas 2. Tiba-tiba saudara dapat surat dari gurunya, anak saudara nggak boleh ikut ujian. Bahagia saudara? Halo? Bahkan gurunya bilang gini, anak lo nggak ikut ujian tapi naik kelas. Saudara bahagia? Bahagia? Azubillah kalau bahagia. Masa nggak ikut ujian bisa naik kelas? Aduh. Masa bahagia? Saya nggak bisa terima itu. Karena saya nggak dianggap. Nggak ada konfirmasi bahwa dia layak untuk naik level. Hanya bypass saja, tiba-tiba jadi wakil presiden misalnya begitu, maaf saudara. Bukan gambar. Enggak ada. Mudah-mudahan enggak ada hubungannya. Kemarin beberapa pengacara minta didoakan saudara untuk masalah itu sedang apa. Tadi malam dia banyak telepon saya. Beberapa pengacara yang cinta Tuhan. Cinta negeri ini sedang jadi kebawa pikiran, maaf ya saudara. Oke, tapi kalau dia terpilih, doakan dia diberkati aja ya, tetap ya. Jangan marah-marah saudara ya. Pokoknya Anies pak, pokoknya Anies. Ya nggak apa-apa kalau saudara maunya dia juga nggak apa-apa. Oke ya. Nah saudara Tuhan, saya mana tadi dia? Ini pendetanya terlalu politik nih. Wah sudah. Saudara, kalau anak saudara nggak bisa ikut ujian, itu malang namanya. Pertama anak saudara dianggap lost. Cundang. Nggak layak, nggak pantas. Tapi supaya saya kesian waktu itu saudara, coba bayangkan ketika masa COVID waktu itu, banyak anak-anak gak mau belajar. Saya bilang kenapa gak belajar? Masih naik kelas juga kok om. Nanti ujiannya gimana? Pokoknya naik kelas om. Aduh. Jadi kalau nanti dari SMP, toto nanti kalau COVID-nya 2 tahun, kalau SMA kelas 2. Bisa om, yang penting naik aja. Waduh, generasi berikutnya pasti tolol-tolol semua ini. Gak mau ikut ujian saudara. Dan bahagia gak ikut ujian. Saudara pastikan ujian itu keren. Oke? Saya pasti marah kalau saya gak dikasih ujian saudara. Berarti saya gak dianggap layak untuk naik level. Hanya level lewat potongan bypass. Sebetulnya gak layak lewat ujian. Itu gak ada bukti pemurnian. Quality yang pasti itu sangat menyakitkan sekali. Jadi saudara bahagia kalau Tuhan izinkan.
Sengsara itu tantangan. Sengsara itu memurnikan. Saudara baca 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Itu lebih mahal dari emas. Itu lebih mulia kata dia. Nanti kalau lolos ujian katanya apa? Engkau dapat puji-pujian dari dia. Wah keren banget saudara. Lewat sengsara. Karena hasilnya saudara coba lihat. Tujuannya sengsara itu katanya dengan jelas apa saudara? Coba lihat. Perhatikan baik-baik saudara. Yang pertama hasilnya menghasilkan ketekunan. Lihat ayat 3. Saya baca dengan cepat saudara ayat 3. Dikatakan di sana sengsara itu menghasilkan, lihat ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam sengsara kita. Karena kita tahu bahwa sengsara itu menimbulkan apa? Tekun. Orang Kristen yang tangguh saudara. Tekun. Betul-betul tekun. Saudara sama Tuhan, saudara coba perhatikan karakter ini muncul. Dia akan terus, saudara akan diproses, akhirnya muncul tekun. Kalau betul-betul saudara betul-betul ada sukacita keselamatan itu. Sukacita terkatakan. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin saudara bisa. Baru ada sengsara, nyerah. Tapi kalau ada di sana saudara, sukacita itu tetap hadir. Saudara ada sengsara, tetap saudara excited. Tetap bergairah. Akhirnya menjadi karakter saudara tekun. Bukankah tekun itu mahal sekali saudara? Semua orang berhasil dimanapun, kuncinya tekun. Bukan pintar saudara. Halo? Tekun. Tekun. Saya contoh cerita saudara. Pernah satu kali ada orang jago banget saudara. Tapi jago nyopet. Benar saudara. Saya aja pernah dicopetnya. Tapi karena temannya bilang gini, itu pendeta, itu pendeta. Akhirnya dikembalikan saya saudara. Dompetnya saudara. Di pasar Senen. Dia jago banget saudara. Pernah aku mantan copet juga tapi sedikit saudara. Tapi dicopet saudara jago. Dia bisa nyopet saudara cara begini. Satu jari bisa. Pakai kaki bisa saudara. Kenapa? Sejak kelas 3 SD, dia sudah tekun nyopet. Prestasi jelas. Oke. Tangguh, saudara. Tangguh sekali. Ada teman saya yang baik, tukang jahit jago banget di Pasar Baru. Panggil saya kayak orang Padang aja, saudara. Orang India Padang dia, saudara. Panggil saya Uda, gitu ya. Jago banget jadi, saudara. Kalau mau sama saya, saudara saya kenalin. Murah meriah. Wol asli harga sama dia 2 juta, saudara. Tapi bilang, paricat, gitu ya. Enggak. Jangan kesana rame-rame, kasihan dia rugi nanti. Tapi maksud saya, kenapa jago sekali jahit saudara? Dia mulai jago jahit itu tekun sejak umur 12 tahun. Jago. Sekarang sudah 56 tahun. Jago jahit saudara. Jago banget. Wajar tekun. Tapi tekun itu gak muncul seketika saudara. Lewat proses, oke? Oke? Tapi banyak orang Kristen gak mau diproses. Gak mau namanya sengsara. Kalau sengsara langsung dia tengking saudara. Padahal gak kemana-mana saudara pasti sengsara itu datang. Dia datang dari saudara sendiri. Dia datang dari orang lain. Dia datang dari dunia ini yang penuh dalam dosa. Pasti datang itu, oke? Dan saudara masih ingat semua? Ada yang hafal gak kira-kira? 1 Petrus 4 ayat 12. Oke lah gak apa-apa ya. Karena saya kan yang paling hafal 1 ayat 1 hari kan gak hafal ayat. 1 ayat 12 kata, kamu gak usah heran lah. Gak usah heran, kayak ada sesuatu yang terjadi yang hebat luar biasa. Kalau kau mengalami sengsara, kalau kau mengalami masalah. Itu wajar datang. Atau Yakobus 1 ayat 2, 3, 4. Apa katanya di sana? Anggaplah satu kebahagiaan jika kamu lanjutlah, udah kupancing-pancing nih. Anggaplah satu kebahagiaan jika kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Wah, berbagai-bagai, variatif sekali ya. Tuhan kaya. Gak kurang dia saudara. Tapi hasilnya apa? Yang pertama dikatakan kamu tekun. Keren kan tekun ya? Halo? Tangguh. Tekun. Yang kedua hasilnya keren banget saudara. Perhatikan hasilnya. Kalau ada sengsara di sana. Ada tujuan Tuhan. Tetap saudara excited. Tetap bergairah. Tetap punya sukacita yang mulia. Yang kedua karena apa? Di sana tujuan yang kedua yaitu menghasilkan tahan uji. Wah saudara tahan banting. Wah. Tahan uji maksudnya saudara bukan tahan banting saja. Dibanting-banting saudara maju terus. Dibanting-banting maju terus. Dibanting-banting malah lebih keren. Dibanting lebih keren lagi. Itu ibarat bola bekel. Dibanting makin naik level. Dibanting lebih. Bukan telur. Kalau telur bantinglah dia. Bukan mata sapi kelihatan. Mata angsa pun tak ada. Tapi bola bekel saudara. Tapi banyak orang Kristen itu telur ya. Dibanting.
Pada kata ayat ini saudara, kalau saudara pernah betul-betul di dalam dia dan pasti dalam Tuhan, tetap dalam sukacita Allah tetap saudara, sengsara bisa datang. Karena tujuannya. Tujuannya apa? Saudara tahan uji saudara. Maka saya selalu respect sama hamba Tuhan setia. Sama Boksu saudara, saya kaget loh saudara. Saya pernah dikunjungi sama Boksu. Ada Boksu datang untuk apa saudara? Itu mungkin 3 tahun, atau 4 tahun jangan dipanggil Tuhan. Dia datang sama saya dan bilang gini, Pak Richard, saya mau belajar dari Pak Richard, hampir pingsan saya waktu itu. Betulan. Boksu. Aduh, masa Boksu belajar sama gue. Ini tahan uji ya, betul tahan uji ya. Ada begitu banyak badai, ada begitu banyak krisis, ada banyak situasi. Waduh, saudara, tahan uji. Dan Tuhan ingin kita jadi tahan uji, saudara. Banyak orang Kristen, dia seperti sabun saja. Berbuih-buih waktu awal. Tapi kena angin sedikit, ada susah. Enggak tahan uji. Banyak orang Kristen, coba saudara. Saya kenal saudara sudah lama sekali, saudara. Banyak di sini waktu itu masih remaja. Sebagian di antara kita yang melayani sekarang, remaja dulu. Tapi dulu kan banyak remaja kita, saudara. Dulu banyak yang mobile. Hilang, saudara. Tahan uji, itu gak bisa. Hanya lewat sengsara, saudara. Saudara coba perhatikan, saya tanya sebentar. Kalau saudara santai, tidurnya sampai kepada tujuan, itu bukan tahan uji, itu main perosotan, saudara. Tapi kalau saudara mau menaklukkan Gunung Mount Everest, itu benar tahan uji. Untuk menaklukkan Mount Everest, saudara perlu kalender. Tapi untuk terjun bebas dari Mount Everest, saudara hanya perlu stopwatch. Oke? Saudara bisa nukik sambil gaya-gaya gitu. Tapi nukik saudara, oke? Kira jelas maksudnya? Jangan sengsara naik level. Saudara tahan uji, oke? Bersuka cita, saudara masih diizinkan. Halo, istri saya sekitar 12 tahun lalu dia pernah meratap begini. Tuhan, sampai kapan sengsara ini datang lagi? Sampai kapan gak datang lagi? Saya bilang ini, sampai di surga, oke? Mantap kan? Karena masih Tuhan izinkan kita terus diuji lagi. Diuji, tahan uji. Wah, keren banget ya. Oke, yang ketiga saudara, tujuannya keren banget. Tetaplah dalam sukacita, yang betul-betul sukacita kemuliaan Tuhan, sukacita keselamatan itu. Kenapa? Lewat sengsara itu, saudara bukan saja dibawa untuk apa tadi? Jadi tekun, tapi naik lebih tinggi. Tahan uji. Nah sekarang lebih tinggi lagi, lihat ayat 4. Berkata begini saudara. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan apa? Pengharapan. King James Version pakai istilah hope. Tapi bahasa aslinya bukan hope sebetulnya. Kata hope itu berarti apa? Saya berharap. Kata hope juga bisa berarti apa? Saya pengen sekali. Tapi kata yang dipakai bukan itu, saudara. Keyakinan kuat. Wah, ini orang Kristen yang tangguh sekali ya. Keyakinan kuat. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap keyakinan kuat, saudara. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Keyakinan kuat. Itu bukan belief. Belief bisa saja ngomong. Aku percaya. Tapi kok gini amat sih? Aku percaya. Tapi uangnya gak ada. Aku percaya. Tapi situasi kok kayak gini. Itu belief, saudara. Tapi trust. Keyakinan kuat sekali. Gak bisa gak? Wah, saudara menjadi orang Kristen tetap bergairah, maju. Apapun yang terjadi. Izinkan sengsara itu datang, saudara. Oke? Halo? Ngomong-ngomong dari tadi jelas gak khotbah saya? Saya nggak tega sama saudara udah dengar saya. Jangan-jangan saudara kangen juga dengan khotbah saya ya. Tapi kok gini amat, maaf ya. Yuk saudara yang ketiga yuk, sebelum terakhir saudara. Yang ketiga saudara, tujuan Allah. Maaf, yang ketiga adalah bagian apa? Bagian masalah memulihkan sukacita keselamatan. Yang ketiga, dia menyertai saudara saya. Dia menyertai kita. Lihat ayat 11. Dan bukan hanya itu saja. Kita, lagi-lagi kata kita. Kenapa? Malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Soalnya dia kita telah menerima pendamaian. Kita clear sama dia. Kata pendamaian di sini kalau saudara baca Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 16 diulang-ulang. Bersatu dengan dia. Satu dengan dia. Dia hadir untuk kita. Kata Efesus tadi yang dibaca oleh WL kita. Ayatnya diambil dari ayat 6. Dia selalu bersama dengan kita. Kenapa kita tak bisa bersuka cita? Bersuka cita di tengah situasi apapun. Dan sukacita betul-betul terus pulih. Kita mengalaminya, kita terus mengalaminya. Sukacita yang mulia dan tak terkatakan itu. Itulah sukacita keselamatan. Karena dia hadir dalam hidup kita. Bayangkan Allah maha besar.
Allah mulia, Allah pencipta seluruh semesta alam. Allah yang agung itu, Allah yang sebetulnya absolut transenden. Tak terhampiri, begitu agung, begitu suci, begitu mulia. Tapi dia hadir dalam hidup saudara. Berapa lama? Di mana? Selamanya. Di mana saja. Mungkin saudara lihat, Mazmur pasal 23, mengingat semuanya. Mazmur 23, ayat 1, 2, ayat 3, orang Kristen baca, banyak hafal ayat itu. Tapi lupa ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam kelam, aku tidak takut bahaya. Selalu kalau struktur bahasa Ibrani terus kata tidak takut, ada di balik itu. Lalu ngapain dong? Aku aman. Aku tetap masuk cita. Kenapa? Sebab engkau besertaku. Waduh, karena penyertaan Tuhan ya. Oke? Halo? Dan coba bandingkan saudara, kenapa Filipi, Paulus penuh dengan sukacita, penuh dengan sukacita, penuh dengan sukacita, pada di penjara, dianiaya. Dan dia akan mengalami hari-hari yang gelap nampaknya. Tetap bersukacita. Karena engkau Tuhan besertaku. Salah satu ayat yang kita kenal, Filipi 4 ayat 13 bilang apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Sebab dia di dalamku, sebab dia ada dalamku. Ada bersamaku, ada dekatku. Maka bisa kutanggung. Atau tadi Filipi pasal 4 ayat ke-10. Aku sangat bersukacita di dalam dia. Sebab dia bersama saya. Karena kehadirannya saudara. Sahabat, hidup ini bukan rentetan sengsara. Hidup ini bukan rentetan kemalangan. Hidup ini bukan rentetan konfrontasi keras hidup. Hidup ini rentetan kesetiaan Allah hadir dalam hidup kita. Kita terjamin sekali. Makanya coba saudara, saya tutup bagian ini saudara. Yuk, kita latihan rohani sekarang. Kita lakukan ada 4 latihan rohani. Kalau saudara mau sukacita, saudara betul-betul terus ada sukacita keselamatan, sukacita mulia, sukacita tak terkata itu harus hadir. 4 hal ini yuk, terapkan yuk. Pertama, belajar saudara mengucap syukur kepada Tuhan. Kata mengucap syukur dalam bahasa Inggris bagus. Thanksgiving. Thanksgiving. Kata thanks itu punya akar kata things. Things. Things yang normal ya. Things. Things yang kayak mana? Maksudnya begini. Kenapa bisa muncul thanksgiving? Mengucap syukur. Karena ada things. Karena ngerti. Karena tahu. Tuhan baik. Tuhan benar. Tuhan mulia. Tahu firman Allah. I know. I understand. Maka thanks. Oke? Maka kalau Alkitab kata mengucap syukur dalam segala. Itu bukan pemaksaan saudara. Kecuali pikirannya gila ya. Oke? Halo? Maaf saya saudara. Ngerti maksudnya ya? Kalau pikiran saya benar. Makanya kalau saudara ingat gak? Ada yang hafal gak? Mazmur 103. 103 hafal dong. Pujilah Tuhan. Hai jiwaku. Pujilah Tuhan. Hai segenap batinku. Ayat 2. Bagian B-nya. Jangan lupakan. Lu lupa sekali sih. Mungkin susah Thanksgiving. Jangan lupa. Personnya, pribadinya yang begitu mulia. Dan jangan lupa perbuatannya. I know. Kalau aku aja diselamatkan pendosa keji yang harus binasa tapi hidup kekalnya dia jamin. Masa hidup sementara saya nggak dia peduli? I know. Saudara ngerti itu? Tahu itu? Atau baru tahu hari ini? Tahu ya? Tuhan begitu sayang sama kita. Semua dalam kendalinya yang mulia. Dia sangat punya cinta yang besar bagi kita. Dia punya tujuan mulia bagi kita. Pokoknya coba. I know. Tahu. Ngerti. Makanya istilah ada seorang hamba Tuhan bilang begini. Kebutuhan orang Kristen senantiasa adalah terus merevisi ulang pengenalan akan Allah setiap hari dalam hidupnya. Makanya terus menerus dia suka harusnya baca kitab suci. Bukan suka sekali-sekali. Apalagi kali-kali aja suka. Halo? Yang kedua, gimana melatihnya? Mau gak saudara? Mau sukacita terus, sukacita, terus pulih sukacita keselamatan itu. Yang kedua caranya coba saudara lihat itu. Galilah kekayaan batinnya saudara. Dengan suka memberi. Halo? Saudara suka mengampuni gak? Suka memaafkan? Suka sekali atau sekali-sekali suka? Tergantung orangnya pak. Tergantung masalahnya. Itu suka sekali. Atau kali-kali aja suka. Suka sekali. Suka sekali. Suka sekali. Orang yang suka memberi itu. Bukan saja suka mengampuni. Suka memberi. Suka perhatian. Suka kasih uang. Suka saudara. Saudara memberi itu bukan masalah kaya atau tidak. Masalah mental.
Bahkan istilah abang saya, Pak Ridwan, itu masalah penyakit. Penyakit gak memberi. Namanya 5 huruf, pelit. Saudara, itu sakit saudara, sakit jiwa. Maaf saudara. Tapi itu orang paling kesepian, orang pelit. Betul gak? Kata Alkitab, lebih berharga memberi daripada, mau gak saudara menjadi orang yang paling bersuka cita? Paling bahagia. Maaf, saya kayak iklan Kadiri. Jadi kayak gue. Gue suka banget memberi saudara. Suka sekali memberi. Rasa memberi senyum. Orang buang muka, saya kasih aja. Apa yang ku tahu pasti nanti nuai. Betul saudara. Ada orang lihat saya ketemu saudara, ada pendeta gereja tertentu. Kalau ketemu sama saya akan tiap hari lari pagi saudara. Ketemu, katanya saya sesat saudara. Tapi saya kalau ketemu saya lari lagi, lalu istri saya sama saya jalan lagi lari. Belok, kenapa? Ada dia tuh, pasti di Tonga, marganya saya di Tonga saudara. Belok, saya dekati. Lama-lama saudara. Ya, mulai tapi belum senyum sih. Tiba-tiba dia sakit jantung saudara. Saya diminta untuk doakan dia. Wah saya layani saudara. Rupanya dia punya jimat saudara. Pendeta punya jimat saudara. Kasihan nih. Coba saya nggak senyum ya. Padahal kalau saudara buang muka, tetap muka saudara di situ kan kasihan saudara. Ngapain dibuang-buang? Kasih aja. Suka saudara. Oh, paling bahagia, oke? Halo. Suka mengunjungi orang, perhatikan orang. Wah. Yang ketiga saudara, latihan ini kita harus kembangkan. Apa itu? Kembangkan hidup saudara betul-betul terlibat melayani. Kata melayani bukan kepentingan saudara. Kata melayani itu pengabdian penuh, yang penting Tuhan suka. Kata pelayanan, kata dari kata layan, itu menanggapi maunya Tuhan. Bukan maunya saudara. Kenapa enggak melayani? Terserah gue lagi gak mood. Bukan soal mood, gak mood saudara. Layani aja dia. Aduh gue lagi gak mood ya gimana sih? Tahu mood gak ya? Apa kata mood Pak? Lagi gak mantap ya? Ngerti dong sama gue. Bukan lu yang ngerti. Bukan orang ngerti sama saudara. Kamu ngerti sama Tuhan gitu ya. Melayani. Terima melayani. Apapun itu melayani. Layani aja. Terus terlibat. Bukan relawan. Kalau relawan itu rela jadi kawan. Kalau lagi gak rela, gak mau jadi kawan. Gue lagi gak rela nih, gue lagi kesel. Nggak tarik diri saudara, nggak bisa. Bukan relawan kita saudara. Tapi totalitas. Komitmen. Layani dia, terlibat. Apa saja. So, saya kaget sekali, saya satu kali pernah melayani satu tempat. Itu yang ngerapikan kursinya saudara, itu di bioskop. Nyiapkan 1.200 kursi saudara. Bukan di bioskop, di ruang kosong saudara. Dan nyiapkan apa? Pimpinan perusahaan. Lalu saya karena datang pagi-pagi, dia di Bandung saudara. Datang pagi-pagi, saya mau bantu saudara. Pak pendeta nggak boleh. Kalau memang boleh orang lain, saya bisa. Anak buah saya di kantor saya suruh bantu. Tapi dibiarkan saya, istri, anak, mantu saya yang kerja. 1.200 kursi saudara. Mereka melayani saudara. Waduh, 1.200 kursi. Kayak kurang kerjaan, bayar aja orangnya. Tapi ini yang bisa kami lain, kami nggak bisa jadi WL, nggak pinter. Tampang saya kurang murah senyum, kata dia. Istilah dia, saya jadi asar kurang bagus Pak, kata dia. Istri saya, tapi saya bisanya ngangkat kursi Pak, kata dia. Wah, melayani Tuhan ya. Tapi saya setahun, 2 tahun, 3 tahun, berapa tahun kemudian, dia jadi gembala saudara. Gembala jemaat. Wow, melayani pengabdian penuh. Layani Tuhan ya. Mau saudara? Yuk, apa saja, ambil bagian. Yang keempat apa? Yuk, selamatkan jiwa berapapun harganya. Mau saudara menjadi orang yang paling penuh sukacita? Bawa jiwa. Pakai target. Target saya pokoknya 1 hari 1 jiwa saya injili. Saya kasih contoh saudara ya. Hari itu saya bukan 1 jiwa, tapi hari itu saya minta Tuhan 3 jiwa. Lalu malam-malam saya mau tidur saudara. Jam 11 malam saya mau tidur, tiba-tiba Tuhan ingatkan. Hari ini masih 2. Masih 2. Udah malam jam 11, hujan lagi. Saya bilang, Tuhan dari mana cari jiwanya? Jalan hujan. Tiba-tiba orang teriak. Sate Madura. Mantap. Sate Madura. Tapi saya ingat selalu, setiap orang tanpa kecuali orang Madura kayak orang apa itu ada objek belas kasih Tuhan. Oke? Tapi bukan saya setiap orang objek belas kasih Tuhan. Setiap orang adalah objek potensial untuk Injil Kristus. Ya udah, sate. Tak panggil sate. Kebetulan saya punya rumah ada 2 garasi saudara. Ada 2 garasi. Saya yang dari samping pas dalam boulevard, saya panggil dia. Wah, masuk bang. Masuk dia, lalu saya ngomong. Abang itu ke sate daerah sini berapa lama? Ya jawab begini.
Sudah lama saya, udah 6 tahun. Sampai bikin sate di Keperu. 6 tahun bang, iya. Jadi semua jalan-jalan ini tahu semua. Tahu jalan mana pak? Bapak tanya aja. Saya tanya jalan Bintara ini, jalan ini. Jadi, tahu. Tapi ada satu jalan pak. Itu jalan paling keren bapak nggak tahu. Jalan mana? Kata dia. Jalan ke surga. Masya Allah kata saya. Masya Allah. Ini bukan masalahnya Allah saya bilang. Ini masalah kita sama Allah. Udah terbuka saudara. Cuma pesan 10 tusuk sate, 1 jiwa kita ke Injil saudara. Dan Yesaya pasal 55 terus janjikan apa? Tiap firman diberitakan tidak pernah kembali sia-sia. Next, tunggu waktunya. Dia bisa bekerja dengan cara Tuhan sendiri. Tapi saya malam itu akhirnya, aduh senangnya ya. Sukacita. Saudara mau gak sukacita? Bawa jiwa-jiwa ya, oke? Intan-intan dan permata, itulah jiwa-jiwa. Kamu cari lalu bawa untuk mahkota. Gak tahu lagunya ya? Itu lagu ciptaan tahun 35. Kelamaan di kidung jemaat udahlah. Tapi maksud saya bawa jiwa ya? Bawa jiwa ya, oke? Ya saudara kita bagi beri, saudara kita berdoa.